Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh alladzi لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حيث قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, rahmat dan hidayah yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mencurah limpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya itu kepada kita sekalian. Sehingga dengan curahan limpahan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan seluruh aktivitas dalam kehidupan kita, baik aktivitas yang bersifat ibadah maupun aktivitas yang bersifat keduniawian. Salawat salam semoga senantiasa terhaturkan kepada beliau, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran yang beliau sampaikan ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak lupa khatib berpesan pada diri sendiri dan untuk kita semuanya, marilah pada kesempatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan takwa adalah di antara sekian banyak bekal yang bisa kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan takwa juga merupakan sejauh mana Allah meletakkan atau meninggikan derajat kita. Allah memandang kita bukan dari status sosial kita, tetapi ketakwaan kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di bulan yang ke-12, bulan yang terakhir dari tahun Dzulhijjah, yakni bulan Dzulhijjah, bulan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Dalam ayat ini surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 12 bulan. Sebagaimana yang telah Allah tuliskan di dalam kitabnya, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikat dinul qayyim, dan itulah aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut, di dalam bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffatan, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka dengan sangat ketika memerangi kalian. Dan bertakwalah kalian semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dijelaskan di dalam tafsirnya, 4 bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Maka di dalam ayat ini diterangkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim, menganiaya, menyakiti orang lain, atau menyakiti apapun. Di dalam ayat ini ditegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah sekali-kali kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap diri kita sendiri. Para ulama menegaskan, kezaliman adalah al-idza'u kullu syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di dalam agama Islam sudah ditetapkan aturan-aturan. Ketika kita menyalahi aturan tersebut, berarti kita telah berbuat zalim. Dan kezaliman itu sendiri ada bermacam-macam. Ada kezaliman yang kita laksanakan, kita lakukan terhadap orang lain, terhadap sesama manusia. Ini banyak sekali macamnya. Menfitnah, mengolok, dan melukai baik perasaan maupun secara fisik. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang berbuat kezaliman dalam bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa dan siksanya. Begitu pula ketika ada seseorang yang melakukan amal kebaikan pada bulan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari kebaikan-kebaikan dari amal soleh tersebut. Bukan berarti selain keempat bulan ini kita diperbolehkan berbuat zalim, sama saja. Kita tetap dilarang berbuat aniaya, berbuat zalim kepada siapapun, baik zalim kepada orang lain, zalim kepada diri kita sendiri, maupun zalim terhadap makhluk Allah yang lainnya. Tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan dalam sebuah hadis, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan kegelapan yang akan menimpanya kelak
bagi orang yang berbuat zalim itu kelak di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Luqman yang memperingatkan anak-anaknya agar tidak berbuat kezaliman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah sekali-kali kalian berbuat kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan di dalam ayat lain pada juz yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain itu, yakni dosa selain dosa syirik, liman yasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita tata kembali. Kita sudah berada di bulan yang ke-12, berarti dalam hitungan hari kita akan memasuki tahun yang baru, dimulai dari bulan Muharram dalam perhitungan tahun Hijriah. Maka kita perbaiki amal kebaikan kita, kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, amal soleh kita, baik secara kuantitas maupun kualitas, agar kita mendapatkan lipatan pahala yang kelak akan kita nikmati, kita dapatkan, kita panen ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, safiyuhu wa khaliluhu, alladzi la nabiyya ba'duhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.